Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syamsul Jalani. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menghadapi masalah. Ya, tentunya kita sebagai manusia yang hidup akan menghadapi sebuah masalah baik semenjak kecil maupun sampai dewasa nanti. Ya, bagaimana supaya kita menghadapi masalah? Bagaimana masalah itu terjadi? Apa itu masalah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ya, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa kita akan membahas tentang mengetahui masalah hidup. Ya, karena setiap orang pasti akan menghadapi masalah. Ya, maka bagaimana kita menghadapinya? Maka kita harus tahu masalah itu seperti apa. Nah, apa itu masalah? Masalah biasanya dipahami sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Menurut Prayitno, masalah adalah hambatan dan rintangan dalam perjalanan hidup dan perkembangan yang akan mengganggu tercapainya kebahagiaan. Sukanto menjelaskan permasalahan adalah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh seseorang yang terkait pada masalah pribadi yang mencakupi perasaan, nilai-nilai, kondisi fisik, penyelesaian sosial, persoalan yang dihadapi di rumah dan di masyarakat. Kesimpulannya, bahwa masalah dapat digambarkan sebagai suatu keadaan baik yang terlihat atau tidak terlihat, di mana antara yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan tidak sesuai dengan kenyataan, atau terdapat hambatan antara yang diinginkan dengan keadaan sebenarnya. Dalam sudut pandang Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia diciptakan hanyalah untuk beribadah kepadanya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Pernyataan ini menegaskan bahwa jika ada manusia yang enggan beribadah kepada Allah, maka sebenarnya dia telah melanggar fungsi penciptaan manusia. Dalam konteks ini, pada dasarnya ibadah adalah sebuah bentuk perjuangan hidup yang diajarkan dalam Islam. Agama ini mengajarkan bahwa umat Islam dilarang untuk hidup bermalas-malasan. Islam mengajarkan umatnya untuk berjuang dalam kehidupan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia tidak akan merubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu sendirilah yang harus berjuang untuk merubah nasibnya. Maka kita harus tahu masalah sama dengan ujian. Ya, sekali lagi masalah sama dengan ujian. Ujian misalnya bagi teman-teman yang masih sekolah, ya, ujiannya ada ujian semester, ada ujian akhir tahun, ya. Kalau misalnya bisa menghadapi itu, maka dia akan lulus ujian dan naik ke tingkat selanjutnya, ya, dari SD ke SMP, SMP ke SMA dan seterusnya. Begitupun dengan hidup, ya, ada ujian, ya. Hari ini ujiannya apa? Misalnya apakah hari ini bisa makan, hari ini bisa belajar, hari ini bisa bertemu dengan teman-teman, hari ini bisa membaca, mengaji dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, Bismillahirrahmanirrahim, walanabluwanakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan sungguh akan kami berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa maksud arti dari Quran surat ini? Yang pertama, dijelaskan bahwa satu, Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah rasa takut oleh musuh dan kegoncangan saat di medan perang, ya. Yang kedua, dari Imam Syafi'i mengatakan bahwa maksudnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla karena takut kita tidak masuk surga, ya. Jadi maksud takut di situ banyak, ya. Takut misalnya tidak bisa hidup, ya. Takut misalnya tidak bisa makan, ya. Kemudian takut tidak bisa nikah, misalnya takut tidak punya apa-apa, ya. Banyak ketakutan manusia, ya. Takut besok hidup, takut besok bertemu dengan manusia, takut tempat gelap, takut tempat sempit dan lain sebagainya, ya. Yang kedua, maksud dari ujian kelaparan itu apa? Yang kedua itu adalah
memberikan ujian dengan rasa lapar yang luar biasa, ya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ujian rasa lapar pasti akan Allah berikan kepada setiap mukmin saat bulan Ramadan khususnya, ya, yakni saat mereka melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Jadi itu diuji, ya, bulan puasa itu diuji sebulan, ya. Tapi kalau bagi bagian orang mungkin, ya, benar-benar ujian kelaparan, ya, mungkin besok gak punya makanan, mungkin besok tidak punya uang, ya, dia ketakutan, ya, maka Allah akan memberikan ujian itu, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, ujian kekurangan harta, ya, maksudnya apa? Misalnya keterbatasan waktu, tanggung jawab pekerjaan, keluarga, kewajiban lain membuat seorang sulit untuk mengejar hobi, ya, pendidikan ataupun proyek pribadi, ya, takut tidak punya uang, takut tidak bisa sekolah, ya, takut tidak punya kendaraan, ya, dan takut lain sebagainya. Yang keempat, ujian kekurangan jiwa. Nah, maksudnya apa? Ibnu Abbas berkata berkurangnya jiwa, takut berkurangnya jiwa, takut berkurangnya umur, gitu, ya. Kemudian takut meninggal di medan perang, takut dibunuh atau dibegal, ya. Kemudian menurut Imam Syafi'i berkurangnya jiwa itu karena kematian yang disebabkan penyakit. Jadi takut sekarang kena penyakit itu, ya, takut besoknya meninggal, lusanya meninggal, tahun depannya meninggal, ya, itu yang dimaksud dengan ujian kekurangan jiwa. Dan yang kelima yaitu ujian kekurangan buah-buahan. Ibnu Katsir berkata, maksud dari kurangnya buah-buahan diakibatkan kebun-kebun mereka tidak bisa produksi dengan baik sehingga banyak pohon-pohon yang mati dan tidak berbuah, ya. Atau misalnya menurut Ibnu Abbas mengatakan maksud ayat ini adalah berkurangnya tumbuh-tumbuhan dan hilangnya keberkahan, ya. Jadi kalau misalnya seorang petani, ya, petani beras, petani buah-buahan tomat, petani tembakau, ya, petani buah-buahan mangga dan lain sebagainya, ya, bagi para petani kan diberikan ketakutan tuh, ya, berupa apa? Takut tidak panen, ya, takut hasil panennya tidak enak, ya, takut gagal, kan diberikan ketakutan, ya. Atau mungkin misalnya hasil ladangnya itu diberikan bencana banjir misalnya, ya, sehingga tidak panen, tidak produksi, ya, seperti itu. Nah, bagaimana seharusnya kita menghadapi masalah menurut agama Islam? Yang pertama, meyakini bahwa masalah datang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi segala yang terjadi ini adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, tawakal, ikhlas dan jujur, bersyukur, ya. Pasrah terhadap apa yang telah diterima, kemudian ikhlas menerima segala keadaan yang terjadi dan bersyukur atas segala yang telah Allah berikan pada kita. Yang ketiga, bertobat atas dosa-dosa yang lalu, ya. Jadi kalau kita banyak masalah, ya, baik dengan tetangga ataupun masalah kekurangan harta, jiwa, ya, lapar, ya, mungkin itu tandanya kita harus banyak bertobat, ya, atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang keempat, mengerjakan ibadah wajib dan sunnah, ya. Wajib sudah jelas melaksanakan sholat, ya, yang 5 waktu. Nah, mungkin selain melaksanakan ibadah sholat wajib itu, kita harus melaksanakan ibadah sholat sunnah lainnya, ya, mau sunnah puasa maupun sunnah sholat rawatib dan lain sebagainya, ya. Yang keempat, nah, kalau kita banyak masalah, kita harus banyak memahami isi Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Mungkin karena kekurangan ilmu kita, ya, jadi kita kalau kita memahami isi Al-Quran, maka kita akan lebih bersyukur, lebih bersabar, ya, lebih paham bahwa setiap masalah itu telah Allah berikan dengan solusinya, gitu, ya. Maka bagaimana kita mengetahui itu? Maka kita harus banyak membaca dan memahami isi Al-Quran ataupun hadis, ya. Kalau Al-Quran langsung turun dari perintah Allah, ya, melalui firman-Nya. Kalau hadis itu kan segala ucapan, segala perbuatan dan segala ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang keenam yaitu membaca kisah-kisah orang soleh. Kalau kita bisa ditimpa sebuah penyakit, ya, yang mungkin jarang ditemui, coba kita baca kisah-kisah orang soleh, sepertinya kisah Nabi Ayub alaihissalam, ya.
yang ditimpa penyakit ya bertahun-tahun lamanya, bagaimana beliau bersabar menghadapi hal itu ya, insya Allah kita pun akan belajar dari kisah orang-orang soleh tersebut. Dan yang ketujuh adalah berteman dengan orang-orang soleh ya. Kalau kita banyak masalah ya, banyak ujian ya, maka kita harus sering-sering berteman dengan orang-orang soleh ya, karena orang soleh itu akan membantu kita ya, baik dari segi materi maupun non materi ya. Kemudian apalagi ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan seandainya aku lakukan demikian dan demikian, akan tapi hendaklah kau katakan ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi, karena perkataan seandainya dapat membuka pintu setan ya. Misalnya kita berangkat dari rumah ya ke tempat kerja, tempat sekolah ya, atau ke suatu tempat, ternyata ketika di jalan kita kecelakaan ya, kemudian dalam hati berkata, oh seandainya tadi gak naik itu, seandainya tadi gak lewat itu misalnya ya, seandainya dan seandainya itu kan akan membuka pintu setan masuk ya. Jadi apa yang harus dikatakan oleh kita ya, kita harus katakan bahwa ini sudah jadi takdir Allah ya, sudah jadi kehendak yang Allah berikan kepada kita, artinya sudah takdir kita ya. Nah bahkan dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 ya, yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya ya. Kita di jalan ini ban bocor, kecelakaan ya, kita bertakwa aja sama Allah ya, maka nanti akan ada jalan keluar. Mungkin dari kejadian tersebut kita akan dapat rezeki yang lebih besar lagi ya, seperti itu. Atau mungkin kita misalnya naik sepeda ya, bocor di jalan ya, di balik buruknya hal itu, mungkin kalau seandainya sepeda kita tidak berhenti, mungkin di depan kita akan kecelakaan, tabrakan, atau misalnya ada musibah dan lain sebagainya ya. Selain itu, Islam mengajarkan kita bahwa setiap cobaan yang datang adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat sejauh mana kita bisa bersabar dan menghadapinya dengan cara yang benar. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka dia akan diberinya cobaan. Hadis riwayat Bukhari ya, seperti itu. Jadi Allah itu menguji kita sejauh mana kita akan bersabar dihadapi ujian ya. Ujian tadi takut tidak punya pekerjaan, takut tidak punya harta, takut kelaparan, takut misalnya buah-buahan ya, misalnya kalau punya kebun, punya kandang, takut tidak panen, takut tidak beranak pinak ya. Itu kan Allah itu memberikan ujian ya, sejauh mana kita akan bersabar kita diberikan ujian itu. Contohnya kalau kita punya hewan ternak ya, misalnya dalam suatu hari ada penyakit yang mana menimpa semua hewan kita itu mati gitu ya, maka Allah itu menguji kita bagaimana kita akan bersabar ataukah kita akan menjadi kufur yang menyalahkan atas keadaan yang telah terjadi ya. Nah itu mungkin untuk pembahasan kita kali ini. Semoga kita bisa menghadapi setiap masalah, setiap ujian, setiap cobaan yang telah Allah berikan kepada kita ya. Intinya apa? Intinya kita harus bisa sabar dan sholat ya. Wasta'inu bis sabri was sholat ya, itulah jalan keluarnya, sabar dan sholat. Dan tadi yang telah saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.